Pemirsa, ternyata sebagian dana korupsi hibah Pekan Olahraga Provinsi Lampung, Porprov tahun 2022 diduga oleh Ketua dan Bendahara KONI Lampung Tengah digunakan untuk pembuatan puskesmas dan jalan di wilayah ini. Pengakuan itu tertulis dalam surat pernyataan tertanggal tanggal 30 November tahun 2023 yang ditandatangani Bendahara KONI periode 2021-2024 S dan diketahui Ketua DN, yang kini kasusnya ditangani Polres Lampung Tengah. Senin tanggal 28 Juli tahun 2025 DN dan S ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan ditahan di tempat berbeda Lapas Gunung Sugih dan Rutan Wei Hui Bandar Lampung. Koordinator Pekan Olahraga Provinsi Lampung 2022, Setio Budianto usai diperiksa Kejaksaan Negeri Lampung Tengah mengatakan, uang pribadinya sebesar 348 juta dipinjam S untuk membayar vendor yang belum dilunasi. Hutang tersebut sampai sekarang belum dibayar oleh KONI Lampung Tengah. Dalam pemeriksaan oleh Kejaksaan, DN dan S menuduh Setio Budianto alias Tio ikut menerima aliran dana hibah KONI, namun saat dikonfrontir, Tio menepis tuduhan tersebut. Sementara itu kuasa hukum Setio Budianto, Agung Edi Handoko meminta Kejaksaan lebih tajam lagi menggali pemeriksaan terhadap siapapun yang terlibat korupsi dana hibah itu. Agung mengaku siap buka-bukaan, membantu Kejaksaan untuk mengungkap kemana saja aliran korupsi dana hibah Porprov Lampung tahun 2022 dari KONI Lampung Tengah. Dana dari KONI tahun 2022, saya klarifikasi bahwa untuk pembayaran vendor-vendor, baik untuk pembayaran makan, pembayaran jaket, maupun pembayaran sepatu, itu kita lakukan secara pribadi dan itu sudah ada perjanjian secara tertulis bahwa dana itu digunakan oleh bendahara, jadi dengan inisial ES, dan diketahui oleh Ketua KONI dengan inisial DN. Di situ sudah sesuai dengan pernyataan yang sudah kita bikin laporan di kantor polisi Polres Lampung Tengah, bahwa kita tidak pernah menerima dana dari KONI sebesar seperti yang tunjukkan sebesar 1,1, melainkan seluruh dana yang kita gunakan untuk pembayaran vendor adalah dana dari pribadi saya, dan sampai sekarang itu belum dibayarkan oleh saudara ES yang diketahui oleh saudara DN sampai sekarang. Jadi uangnya sebenarnya kemana Pak sebenarnya? Ya, uang yang sudah dipergunakan yaitu dikuasai oleh saudara ES dan mungkin diketahui oleh saudara EN, kita tidak mengetahui digunakan untuk siapa, karena diduga waktu ada ini adalah ada orang yang di belakang daripada saudara ES tersebut. Pemeriksaan hari ini kami mendampingi saudara Tio untuk menepati panggilan saksi untuk perkara dugaan tindakan korupsi dana hibah KONI tahun 2022. Dalam hal ini kami juga menyampaikan bahwa adanya indikasi antara bendahara KONI si ES, ya, inisial ES, dan ketua KONI saat itu inisial DN menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadi atau memperkaya orang lain, seperti itu. Di sini juga kita mempunyai bukti yang akurat, tangan ada, pengakuan juga menggunakan dana yang tepat. Ini dasar kami untuk bikin laporan kemarin di Polres. Sebenarnya total berapa sih Pak itu yang dipersoalkan? Kalau total dana hibah yang digunakan untuk Porprov kemarin 2022 itu 1,1 yang diduga digunakan. Tapi kalau untuk klien kita Patio ini dana pribadi dia yang dipakai mereka itu sekitar 348 juta. Di sini juga jelas dinyatakan mereka mengakui memang menggunakan dana itu untuk
Nah, untuk penggunaan proyek jalan dan puskesmas, berarti kan dana Porprov ini dialihkan, ya kan? Kita juga nanti minta untuk pihak kejaksaan lebih memperluas lagi siapa-siapa saja yang berkaitan dengan masalah ini. Kemana larinya dana tersebut? Dana 1,1 itu 1,1 ya. dengan ada nama inisial yang kemarin kami ketahui, harusnya kejaksaan lebih akurat lah, lebih cermat lah menilainya gitu. Karena di sini saya nilai saudara Tio ini sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Ya sementara seperti itu. Zen Sunarto, Gunung Sugih, Lampung Tengah. Mitra TV Lampung melaporkan.